Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Oh ya teman-teman, saat ini kita sudah mendengar beberapa berita yang disampaikan oleh beberapa konten kreator tentang VTube dan penjelasan kondisi VTube saat ini, bahwasanya dalam waktu dekat memang ada manajemen yang akan memberi info. Bahkan ada yang mengatakan Pak Wilbert sendiri nanti akan berikan info melalui My Future Business School. Semoga itu benar, kita tunggu saja. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang VTube teman-teman, yang kita pahami sekarang atau jadi pertanyaan, apakah VTube ke depan menjadi startup? Oke, sekarang yang jadi pertanyaan, startup itu apa sih? Kita ketahui perusahaan startup di Indonesia sedang menjamur. Tren startup yang awalnya menyasar kalangan milenial kini meluas ke berbagai generasi seperti generasi Z. Banyaknya keuntungan dan pendirian perusahaan startup membuat banyak orang yang tergiur untuk terjun di dalamnya. Di samping itu, perusahaan startup di Indonesia memiliki peran penting bagi penyokong perekonomian Indonesia di era saat ini. Namun, apa sih sebenarnya perusahaan startup itu dan apa saja contohnya? Jika kamu belum tahu, oke, ya teman-teman, kita lanjut. Perusahaan startup adalah suatu perusahaan yang sedang dirintis atau berusia di bawah 5 tahun. Oleh sebab itu, perusahaan startup juga seringkali disebut dengan perusahaan rintisari. Namun seiring dengan perkembangannya, definisi berdasarkan usia di bawah 5 tahun tidak lagi begitu relevan, karena di tahun ini sudah banyak perusahaan startup di Indonesia yang beroperasi lebih dari 5 tahun, namun masih tergolong ke dalam startup. Oleh sebab itu, kemudian perusahaan startup didefinisikan lebih kepada suatu perusahaan yang menggabungkan unsur sosial dengan ekonomi. Startup merupakan perusahaan yang memberikan jawaban dari permasalahan di dalam masyarakat dengan solusi yang menghasilkan profit ekonomi. Ciri lain dari perusahaan startup adalah adanya inovasi teknologi dengan sifat disruptif. Perusahaan startup juga memiliki iklim lingkungan kerja yang sehat dan anti perbudakan. Tidak heran banyak anak muda yang ingin bekerja di perusahaan startup di Indonesia. Setelah mengetahui apa itu perusahaan startup serta bagaimana ciri dan karakteristiknya, penting bagi kita semua untuk mengetahui jenis daftar perusahaan startup yang ada di Indonesia. Berikut ini daftar perusahaan startup di Indonesia berdasarkan jenisnya ya. Pertama, e-commerce. Contohnya apa sih e-commerce ini? Tokopedia, Bukalapak, ya. Apalagi Shopee, maaf. Yang berikutnya JDID, Blibli ya, dan Lazada. Ada juga OLX, terus Bineka. Ini adalah yang berbentuk e-commerce, perusahaan startup yang tadi. Nah, sekarang yang berbentuk transportasi, apa-apa saja perusahaan startup yang ada di Indonesia. Pertama, Gojek. Berikutnya apa? Grab. Berikutnya, jenis perjalanan dan akomodasi. Apa saja perusahaan startup? Traveloka, Tiket.com. Terus apa lagi? Mamikos. Dan yang di bidang edukasi, Ruang Guru, Harukaedu, Zenius, Kuiper, Akademik, Indonesia X. Kalau di bidang kesehatan, Halodoc, Dokter ID, Klik Dokter. Kalau di bidang keuangan, Akulaku, OVO, Dana, Link Aja, Investri. Terus apa lagi teman-teman? Amarta, Bareksa, Bibit. Dan kalau di bidang asuransi apa saja? Voila, Pasar Polis, Evrald, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, sekarang di pertanian juga ada. Sekarang di bidang advertising, periklanan. Semoga VTube ke depan menjadi startup di bidang periklanan. Mulainya di Indonesia,
pertamanya di Indonesia, dan ini akan menjadi perusahaan yang besar di Asia Tenggara. Ini cita-citanya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga kita paham, sehingga di dalam startup ini nanti kita bahas bagaimana kinerja startup, bisnis startup itu seperti apa, langkah-langkahnya, bagaimana bisa terbentuk. Nanti kita bahas video berikutnya. Semoga Fitub menjadi startup berikutnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.